Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajuddin dengan NIM S1S1230010. Saya dari kelas genap. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi struktur data. Pada video saya ini, video ketiga, itu tentang tumpukan, antrian, dan request. Nah, baik, yang pertama itu ada tumpukan. Tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip last in, first out atau LIFO prinsip. Penggunaan dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Objek yang tersisa di bagian atas tumpukan. Dua operasi didefinisikan pada tumpukan, yaitu ada push dan pop. Push ini dia itu untuk memasukkan informasi ke dalam tumpukan, sedangkan pop mengambil informasi dari tumpukan. Contoh, pada browser internet menyimpan alamat situs yang baru saja dikunjungi. Dalam tumpukan, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan didorong ke dalam tumpukan. Perambatan memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Kemudian ada editor teks yang biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi penyutingan terkini dan kembali ke status dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat dilakukan dan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Kemudian ada tipe data abstrak, stack. Nah, secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT yang mana contoh S mendukung dua metode berikut. Ini ada S push dalam kurung tambahan elemen E ke atas tumpukan S. Kemudian S pop dalam kurung hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Selain itu, mari kita definisikan metode aksesor berikut untuk kenyamanan, di mana itu ada S titik top dalam kurung itu mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapus kesalahan yang terjadi. Kemudian ada jika tumpukan kosong. Kemudian ada S is empty dalam kurung, di mana itu dia untuk kembalikan true jika tumpukan tidak berisi elemen apapun. Kemudian ada len S, dia itu untuk mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S. Dalam Python kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus, yaitu dengan len. Kemudian berdasarkan konvensi kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat itu kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan tersebut. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat melihat tipe yang sembarangan. Bisa dilihat pada tabel ini, di mana ada operation, ada return value, kemudian ada stack context. Di mana di sini contohnya kita S push 5. Return value-nya tidak ada, kemudian stack contents-nya ada 5. Kemudian di sini ada S push 3, return value-nya tiada, kemudian stack contents-nya 5 3. Hingga di sini ada S pop dalam kurung, return value-nya 8, stack contents-nya ada 7 9 6. Di mana ini adalah tabel serangkaian operasi tumpukan dan pengaruhnya pada tumpukan yang awalnya kosong. Kemudian masuk di implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, kita akan menggunakan pola desain adaptor
untuk membuat ADT tumpukan menggunakan daftar. Nah, pola desain adaptor berlaku pada konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait, tetapi berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan Python list. Nah, bisa dulu dilihat di sini ada tabelnya stack method, kemudian realization with Python list. As push dia menggunakan L append atau as pop menggunakan L pop, kemudian as stop L dalam kurung -1, as is empty len dalam kurung L sama dengan 0, kemudian len s ada len L. Nah, kita akan mendefinisikan pengecualian baru empty yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong dibandingkan indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, bisa dilihat ini ada contoh kodikannya. Kita coba. Coba di sini untuk mengimplementasikan tumpukan menggunakan list Python. Nah, yang pertama ada find new type of exception for stack ADT. Kelas empty kolom x exception di sini ada kelas array stack def unit self data sama dengan
public this instance, kemudian ada def len self data di sini nggak self tapi turn len yang kurang self data, kemudian ada def is empty yang kurang self return len dalam kurung self data, sama dengan nol, dan ada def post yang kurang self dan ada self data append yang kurang append dalam kurung append dalam kurung kemudian def top dalam kurung self, kemudian if self is empty dan raise empty yang kurung stack is empty, kemudian ada return self titik underscore data yang kurang minus 1, kemudian ada def pop
dalam kurung self then if self self tick is underscore empty, nah kemudian rise empty dalam kurung stack is empty, dan return self titik underscore data pop kurang. Selanjutnya ada def str kurang self dan return titik join kurang str kurang self titik data plus dan di sini s sama dengan array stack kemudian s plus
is stack empty. S is underscore empty. Is empty. Kemudian print stable info is Ctrl A, kita perbaiki sini. Coba nah dilihat berikut ini adalah implementasikan tumpukan menggunakan list Python. Di sini bisa dilihat outputnya leg 2 S 53 stack length 2 S 53, kemudian ada pop 3 is stack empty false S 53, kemudian pop 3 pop 3 lagi, kemudian is stack empty false pop 5 is stack empty true, kemudian top element in stack ada 9, S nya itu ada 7 9 4 6. Nah, untuk penjelasan dari codingan ini yaitu dimana untuk ini ada di sini ada kelas empty exception. Ini dia itu
error attempting to access an element from an empty container path itu dia gunanya untuk membuat exception khusus yang bernama empty yang digunakan saat stuck dalam kondisi kosong, misalnya saat mencoba melakukan pop atau top. Nah, kemudian pass ini dia itu digunakan sebagai placeholder karena tidak ada implementasi khusus dalam exception ini. Nah, kemudian itu ada array stack. Array stack ini ada definisi kelas di mana dia digunakan stack diimplementasikan menggunakan prinsip LIFO last in first out. Kemudian penyimpanan data menggunakan list Python itu ada self data. self_data. Nah, kemudian itu di sini ada def init self create an empty stack self_data. Nah, ini dia itu untuk inisialisasi stack kosong menggunakan list. Kemudian ada self_data sama dengan kurung ini dia itu di sini ada self_data ini dia itu adalah atribut internal yang menyimpan elemen stack. Nah, kemudian di sini ada def _len self_2 ini dia itu untuk mengembalikan jumlah elemen yang ada dalam stack. Nah, kemudian di sini ada def is_empty self dia itu ini ada return true if the stack is empty. Return len self_data sama dengan 0. Nah, dia ini untuk mengembalikan true jika stack kosong, mengembalikan true jika stack kosong, kemudian false jika tidak. Nah, kemudian di sini ada def push self add element to the top of the stack self_data open Nah, dia ini untuk menambahkan elemen ke bagian atas stack atau akhir list. Kemudian yang ketujuh itu di sini ada def top self. Nah, if self is_empty ini hingga return self data dalam kurung 1 dia ini untuk mengembalikan elemen teratas dari stack. Nah, kemudian jika stack kosong akan memunculkan exception empty. Nah, kemudian ini def pop self remove and return ini dia untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Nah, jika stack kosong, maka exception empty akan dilemparkan. Nah, kemudian ada def str self. Nah, ini dia untuk menampilkan. Nah, kemudian ada return. Nah, di mana ini dia untuk menampilkan isi stack dalam bentuk string dengan penanda arah yang ini dengan penanda arah untuk menunjukkan struktur stack. Nah, kemudian kode program yang S sama dengan array stack ini hingga di print S, S itu dia merupakan pengujian kode atau main dari program ini. Nah, yang terakhir itu maka dari program ini maka menghasilkan ini outputnya. Nah, lanjut. Tadi sudah dijelaskan pengimplementasian tumpukan menggunakan Python list. Nah, sekarang masuk di menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, di mana itu implementasi untuk fungsi top dalam kurung is empty
dalam kurung dan len dalam kurung menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Kemudian waktu 0 dalam kurung 1 untuk push dan pop adalah batasan diamortisasi tetapi dapat menjadi 0 dalam kurung n dalam kasus terburuk ketika suatu operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Kemudian ada penggunaan ruang untuk tumpukan adalah 0 dalam kurung n. Nah, dalam praktiknya lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang n daripada memulai dengan daftar kosong, menambahkan n item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam 0 dalam kurung n. Kemudian bisa dilihat ini ada tabelnya, ada operation, ada running time. Nah, di sini ada S push E. Kemudian untuk running time-nya 0 dalam kurung 1. Nah, kemudian ada S pop sama, hingga di len S juga sama. Nah, kemudian masuk di membalikan data menggunakan tumpukan. Yang pertama itu sebagai konsekuensi dari LIFO, protokol tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Nah, contohnya itu mencetak baris dalam berkas dalam urutan terbalik. Kemudian membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan. Kemudian membalikan urutan elemen disimpan dalam tumpukan. Nah, kemudian itu mencocokkan tanda kurung. Nah, pertama itu kita akan melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli. Nah, dengan menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Kemudian setiap kali S kita menemukan simbol pembuka, kita akan mendorong simbol tersebut ke S. Nah, kemudian setiap kali kita menemui simbol penutup, kita akan mengeluarkan simbol tersebut dari tumpukan S, dimana dengan mengasumsikan S tidak kosong. Dan kita periksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Kemudian jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi asli telah cocok dan benar. Kemudian kompleksitas waktu proses adalah 0 dalam kurung n, di mana ekspresi yang memiliki n karakter akan membuat n panggilan ke push dan n panggilan ke pop. Nah, panggilan ini berjalan dalam waktu 0 dalam kurung n. Pemilihan pembatas waktu konstan untuk perintah C di lefty, righty, dan index C. Nah, berikut ada codingannya. Nah, di mana dia ini hasilnya tuh ada false dan true. Nah, kemudian di bawahnya ada mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, kode ini itu adalah kode yang menunjukkan penggunaan tumpukan dan memeriksa kecocokan tag pada dokumen HTML. Nah, di mana di sini outputnya itu ada true. Nah, kemudian masuk dalam antrian. Antrian ini adalah sepupu dari dekat dari tumpukan. Antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip pertama masuk, pertama keluar atau FIFO. Nah, elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang telah berada dalam antrian paling lama yang dapat dihapus berikutnya.
Nah, contohnya itu orang-orang yang menunggu untuk naik ke taman hiburan. Kemudian panggilan telepon dialihkan ke layanan panggilan tengah. Nah, kemudian masuk di tipe data abstrak antrian, di mana secara formal tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam suatu urutan, di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Nah, dengan kata lain, aturan FIFO diberlakukan pada urutan tersebut. Nah, ADT antrian mendukung dua metode mendasar untuk antrian key, di mana key NQ ini menambahkan elemen E ke bagian belakang antrian key. Kemudian key DQ ini hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian key. Nah, kesalahan terjadi jika antriannya kosong. Nah, masuk di metode aksesor tambahan, di mana ada key first, dia itu untuk mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key. Tanpa menghapusnya, kesalahan terjadi jika antrian juga kosong. Nah, kemudian ada key is empty, dia itu untuk mengembalikan true jika antrian key tidak berisi elemen apapun. Len key mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key dalam Python. Ini dia mengimplementasikan kode ini dengan metode khusus len. Nah, berdasarkan konversi, kita dapat berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat adalah kosong. Nah, tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Kemudian elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe yang sembarangan. Berikut adalah tabel rangkaian operasi antrian dan pengaruhnya pada antrian yang awalnya kosong key. Nah, kemudian masuk di implementasi antrian berbasis array, di mana itu implementasi satu kita harus menggunakan append untuk menambahkan elemen akhir daftar. Kemudian gunakan pop untuk menghapus elemen dari daftar saat dequeuing, implementasi yang tidak efisien. Kemudian untuk implementasi kedua, menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen. Lalu penggantian implementasi pop, ganti entry yang dikeluarkan dari antrian dalam array dan referensi ke non. Kemudian pertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini ada di bagian depan antrian. 0 dalam kurung 1 itu adalah waktu proses, tapi persyaratan untuk ruang 0 dalam kurung m untuk n elemen di mana m lebih besar n, di mana m adalah jumlah operasi nq dan n adalah jumlah elemen sebenarnya dalam antri. Nah, dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang lebih besar. Desain ini menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada aplikasi yang antrian relatif kecil, tetapi digunakan dalam jangka waktu lama. Misalnya, tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak akan pernah berjumlah lebih dari 30 orang dalam satu waktu. Namun dalam jangka waktu 1 hari atau 1 minggu jumlah keseluruhan peserta akan jauh lebih banyak. Kemudian di sini kita menggunakan array secara sirkular. Di mana yang pertama itu kita memperbolehkan bagian depan antrian bergeser ke kanan dan memperbolehkan isi antrian melingkar bagian akhir larik di bawahnya. Nah, kemudian kita berasumsi bahwa array dasar kita telah diperbaiki panjangnya n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini. Dimulai dari depan hingga indeks n, Y1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Nah, kemudian menyediakan persyaratan memori 0 dalam kurung 1 untuk implementasi.
Kemudian ini untuk menambahkan dan menghapus elemen, yang dimana itu yang pertama indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antri. Kemudian selama dequing nilai pada indeks self found dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antri. Nah, contohnya ini. Kemudian mengubah ukuran antrian. Yang pertama, ketika ukuran antrian yang sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan dari daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Nah, saat mentransfer konten, kita sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 dalam array baru. Nah, ini untuk mengecilkan array yang mendasarinya. Bisa dilihat ini outputnya. Kemudian masuk di menganalisis implementasi antrian berbasis array. Antrian pertama itu antrian berujung ganda, deque atau diucapkan dec, atau antrian berujung ganda adalah struktur data yang mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak deque lebih mudah dibanding tipe data stack dan stack antri ADT. Nah, contoh, restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Nah, kadangkala orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian dan mendapati bahwa meja tidak tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Nah, bisa jadi juga pelanggan di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Kemudian masuk di tipe data abstrak deque. Nah, di mana itu ADT atau deque didefinisikan sebagai deque mendukung metode d@first dalam kurung e, di mana itu menambahkan elemen e ke dalam deque. Nah, di mana yang pertama ada d@last, di mana itu dia menambahkan elemen e ke belakang deque. Kemudian ada delete first, itu hapus kembali elemen pertama dari deque. Nah, kesalahan terjadi jika deque kosong. Kemudian delete last. Nah, hapus dan kembalikan elemen terakhir dari deque. Kesalahan terjadi jika deque kosong. Selain itu, ADT deque akan menyertakan aksesor berikut. Defirst, dia itu untuk mengembalikan tetapi tidak menghapus. Elemen pertama deque, kesalahan terjadi jika deque tersebut kosong. Kemudian delast itu mengembalikan tetapi tidak menghapus. Elemen terakhir dari deque itu kesalahan terjadi jika deque tersebut juga kosong. Kemudian D is empty, dia itu kembalikan true jika deque tidak mengundang elemen apapun. Kemudian len D mengembalikan jumlah elemen dalam deque. Dalam Python, kita mengimplementasikan ini dengan perintah khusus di metode len. Kemudian menerapkan deque dengan array melingkar. Yang pertama itu pertahankan 3 variabel instan yang sama, ada data, size, dan front. Di belakang antrian itu back self front plus self size kurang 1 %len self titik underscore data. Kemudian ada add first, itu memerlukan pengurangan indeks secara melingkar. Nah, bisa dilihat berikut adalah tabel serangkaian operasi dan dampaknya pada deque bilangan bulat yang awalnya kosong. Kemudian ada deque dalam modul koleksi Python. Nah, bisa dilihat ini tabelnya, yang dimana kelas deque didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi 0 dalam kurun 1 ke waktu
di kedua ujungnya, tetapi operasi kasus terburuk. Kemudian 0 dalam kurung n ke waktu saat menggunakan notasi indeks didekati bagian tengah dequi. Nah, bisa dilihat di sini codingannya dan outputnya itu ada dequi dalam kurung 7 3 6 5 10 2. Lengthnya ada 6, kemudian dequi 3 6 5 10 27. Dequi D-nya 6 5 10 2. Lengthnya itu ada 4. Nah, baik, itu saja penjelasan materi ketiga, struktur data, dan dengan judul tumpukan, antrian, dan request. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.